Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mencoba presentasikan menjelaskan masa pemerintahan masa Susilo Bambang Yudhoyono dalam perspektif politik dan ekonomi. Gitu. Perkenalkan, nama saya Azkar Wadan Hakim dan ini teman saya dan yang terakhir ya itu dari kelompok kami. Langsung ke materi saja yang akan langsung ke pembahasan tentang biografi dari Susilo Bambang Yudhoyono ini yang akan dijelaskan oleh Azahra Nurhawari. Kepada Azahra dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang biografi Susilo Bambang Yudhoyono. Di sini biografinya, tapi secara jelasnya kita baca. Jadi Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY adalah Presiden ke-6 Negara Republik Indonesia. Beliau adalah Presiden pertama yang dipilih secara langsung dan berhasil menyelesaikan masa jabatannya selama 5 tahun, yaitu 2004 sampai 2009. Dan terpilihnya kembali sebagai Presiden Republik Indonesia dengan pemilihan langsung dalam masa jabatan 2009 sampai 2014. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono didahului oleh Soekarno, Soeharto, B.J. Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Megawati, Soekarno Putri. Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dilahirkan pada tanggal 9 September 1949 di Dusun Remas, Desa Arjasari, Pacitan, Jawa Timur. SBY atau dalam keluarganya dipanggil Sus. Dilahirkan dari pasangan orang tua Raden Sukojo ayah dan Siti Habibah ibu. Jika ditelisik silsilahnya dari pihak ayah, maka masih ada hubungan darah dengan Paku Buwana dan Rahamungkubuwono II. SBY menghabiskan masa kecil dan remajanya di Pacitan. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di Akademi Militer Indonesia atau AKABRI dan lulus tahun 1973 menjadi lulusan terbaik dan mendapatkan penghargaan Adi Makayasa dan Tri Sakti Wiratama, yang berarti memiliki prestasi gabungan tertinggi yang meliputi prestasi mental, fisik, dan intelektual. Setelah lulus AKABRI tahun 1974 sampai 1976, SBY memulai karir dan Tonpan Yoni Belinut 392 Kostrat. Tahun 1976 SBY mengambil kuliah di Airborne School dan US Army Rangers American Language Course atau PECAS Airborne and Rangers Force di Amerika Serikat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu penjelasan tentang biografi dari Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Nah, ini keistimewaan Susilo Bambang Yudhoyono ini dia dua periode ya. Jadi kita akan membahas dari periode pertama dan periode kedua. Langsung ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang pemilu tahun 2004 sampai 2009 yang akan coba dijelaskan oleh Kang Fadli. Para Fadli dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pemilu legislasi pada periode pertama SBY tahun 2004 sampai 2009, pada bulan April tahun 2004 sekitar 84% dari pemilih Indonesia atau sekitar 113,5 juta orang memberikan suara mereka untuk pemilihan legislatif nasional, kontras dengan pemilihan tahun 1999. Kali ini Indonesia bisa memilih kandidat tertentu dari Partai Demokrat yang membawa elemen yang lebih personal dalam pemilihan ini. Dalam pemilihan ini, dua partai tersebut dari pemilu sebelumnya yaitu PDIP beserta Golkar kehilangan mayoritas mutlak mereka. PDIP jatuh sesuai dengan dugaan dari 34% menjadi 19% karena rakyat Indonesia tidak puas dengan kinerja Megawati sebagai presiden. Dia tampaknya kurang memiliki visi
dan kepemimpinan, sementara korupsi dalam pakaian tubuh. Golkar yang telah terbukti mampu bertahan tanpa dukungan dari Soeharto dan TNI, mempertahankan bagian suaranya 22%. Namun dua penantang baru keduanya tidak ikut dalam pemilu 1999. Menarik perhatian yang pertama adalah Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, partai yang menempatkan penekanan besar pada peran Islam dalam kehidupan publik. Partai ini menerima 7% suara dalam pemilu 2004. Yang kedua adalah Partai Demokrat. Partai ini adalah kendaraan politik Susilo Bambang Yudhoyono atau sering kita sebut dengan sebutan SBY. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan dalam Kabinet Megawati Yudhoyono berharap untuk menjadi wakil presiden pada tahun 2001, namun kalah dengan Hamzah Hanif. Ya, sekian untuk pemilu legislatif tahun 2004 sampai 2009. Nah, itu teman-teman buat penjelasan tentang pemilu tahun 2004 dan sampai 2009. Langsung saja untuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dari perspektif ekonomi dan politik yang akan dijelaskan oleh istrinya Nur Wahidah dan juga Rifda. Oh sorry, yang akan dijelaskan oleh itu menggelitik, ya akan dijelaskan oleh Indrianti dan juga Putri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya masa pemerintahan SBY periode pertama. Pada pemilu 2004, Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia untuk pada periode 2004 sampai 2009 bersama wakilnya ini terlihat di sini, Bapak Yusuf Kala ya. Nah, pada periode kepemimpinannya yang pertama ini, SBY membentuk Kabinet Indonesia Bersatu yang merupakan Kabinet Pemerintahan Indonesia. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu ini berjumlah sebanyak 34 menteri yang dilantik pada 21 Oktober 2004 dan dibubarkan pada tanggal 20 Oktober 2009. Baik, izin melanjutkan dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh Putri tadi. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini terdapat kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Presiden Susilo Bambang. Kebijakan-kebijakan di sini bisa kita lihat terdapat 5 kebijakan. Kebijakan yang pertama ialah meningkatkan komoditi ekspor. Pada masa SBY, ekspor meningkat mencapai 58,5 miliar US dollar atau naik hingga 15,8%. Yang kedua, menyelesaikan masalah GAM atau bisa kita sebut dengan Gerakan Aceh Merdeka. Di Aceh, Presiden mengajak GAM untuk mengakhiri separatisme yang diimplementasikan pada tanggal 28 Januari 2005. Hal ini diwujudkan dengan mengadakan perundingan dengan GAM di Helsinki, Finlandia melalui krisis manajemen inisiatif pimpinan Mati Ahtisaari. Perundingan tersebut berhasil membuahkan kesepakatan perdamaian antara Indonesia dan GAM atau Gerakan Aceh Merdeka. Dan yang ketiga ada pelunasan utang terhadap IMF. Pelunasan utang terhadap IMF pada bulan Oktober 2006. Pelunasan tersebut dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama pada bulan Juni 2006 dengan nominal 3,7 miliar US dollar dan tahap kedua pada bulan Oktober 2006 sebanyak 3,2 US dollar. Pelunasan utang yang lebih cepat merupakan komitmen untuk melepaskan negara dari ketergantungan terhadap IMF. Yang keempat ada menaikkan harga BBM.
Kebijakan menaikkan harga BBM dilakukan guna mengurangi subsidi BBM. Pemerintah menilai subsidi BBM dinilai belum dapat dinikmati oleh rakyat kecil dan hanya menguntungkan kelas menengah ke atas. Pemerintahan pun mengalihkan subsidi dalam bentuk program dana kompensasi sosial. Bentuk dari program ini antara lain pemberian bantuan langsung tunai atau bisa kita sebut dengan BLT, penyediaan beras murah, dan pelayanan kesehatan bagi rakyat miskin. Dan yang terakhir ada alokasi dana. Pemerintahan mengalokasikan dana 20% sebagai anggaran pendidikan untuk memenuhi kewajiban 20% alokasi dari APBN sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Dewan Perwakilan Rakyat memberikan respon positif atas keputusan tersebut. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan, kita akan mengetahui tentang keberhasilan pada masa pemerintahan SBY. Nah, pada periode pertama ini ada banyak sekali keberhasilan ya guys. Wow, sedikit. Nah, keberhasilan pada periode pertama ini ada 13. Yang pertama, cadangan devisa meningkat dan pertumbuhan produk domestik bruto tahunan solid. Yang kedua, fundamental ini kuat didukung oleh boom komoditas pada tahun 2000-an dan meningkatkannya daya beli secara cepat membuat Indonesia berhasil melalui krisis global pada tahun 2008 sampai 2009 tanpa masalah yang berarti. Selanjutnya, harga BBM pada periode pertama ini diturunkan hingga 3 kali, tepatnya pada tahun 2008 sampai 2009. Dan ini adalah yang pertama kali sepanjang sejarah. Selanjutnya perekonomian terus tumbuh di atas 6% pada tahun 2007 dan 2008 tertinggi setelah pesanan baru. Yang kelima, cadangan devisa pada tahun 2008 meningkat senilai 51 miliar US dollar dan tertinggi sepanjang sejarah. Selanjutnya, menurunnya rasio hutang negara terhadap PDB turun dari 56% pada tahun 2004 menjadi 34% pada tahun 2008. Pelunasan IMF, terlaksananya program-program rakyat seperti BLT, BOS, beasiswa, Jamkesmas, PNPM, Mandiri, dan KUR tanpa tambahan apapun secara otomatis dapat memperbaiki tingkat ekonomi rakyat. Selanjutnya, pemberantasan korupsi. Yang ke-10, pengangguran terus menurun 99% pada tahun 2004 menjadi 8,5% pada tahun 2008. Nomor 11, menurunnya angka kemiskinan dari 16,7% pada tahun 2004 menjadi 15,4% pada tahun 2008. Yang nomor 12, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang terjadi sepanjang 2008 hingga 2009. Dan yang terakhir, perekonomian Indonesia mampu bertahan dari ancaman pengaruh krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi di zona Eropa. Itulah keberhasilan pada masa periode pertama. Belum jadi. Dilanjutkan dengan kelemahan-kelemahan yang terdapat pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode 1. Terdapat 7 kelemahan. Yang pertama yaitu harga BBM termahal sepanjang sejarah Indonesia, yaitu mencapai 6.000. Yang kedua, jumlah utang negara tertinggi sepanjang sejarah, yakni mencapai 1.667 triliun pada awal tahun 2009 atau 1.700 triliun per 31 Maret 2009. Inilah perbesaran utang terbesar sepanjang sejarah. Yang ketiga, ada tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi, mencapai sebesar 15% pada tahun 2006, menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik. Yang keempat, konsentrasi pembangunan di awal pemerintahannya hanya banyak peringatan di Aceh karena provinsi Aceh telah diporak-porandakan oleh bencana alam tsunami pada tahun 2004.
kelima, masih gagal pemerintah menghapuskan angka respon dan kemiskinan di negeri ini. Yang keenam, bencana alam yang sering terjadi di Indonesia membuat para investor asing enggan berinvestasi dengan alasan tidak aman terhadap ancaman bencana alam. Dan yang terakhir, yaitu dianggap belum mampu menyelesaikan masalah Bank Senturi. Nah, ya. Itu untuk penjelasan tentang masa 2004 sampai 2009. Langsung saja masuk ke konflik, yaitu yang terjadi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala yang akan dijelaskan oleh Ibnu Azhar Shamsi Al-Farisi. Kepada Ibnu dipersilakan. Ya, pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, periode pertama terjadi beberapa konflik yang mempengaruhi keamanan dan kestabilitasan nasional. Berikut ini adalah konflik yang terjadi pada masa pemerintahan yang pertama, periode pertama. Yang pertama yaitu ada konflik di Aceh. Konflik di Aceh telah berlangsung sejak awal kemerdekaan Indonesia dan terus berlanjut hingga masa pemerintahan SBY. Pada tahun 2005, pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM menandatangani kesepakatan damai yang dikenal sebagai Memorandum of Understanding Helsinki yang mengakhiri konflik tersebut. Yang kedua ada konflik di Poso. Konflik di Poso terjadi sejak tahun 1998 antara kelompok agama Islam dan Kristen yang saling bertentangan. Konflik ini mencapai puncaknya pada tahun 2000 sampai 2001 dan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Yang ketiga yaitu konflik di Papua. Konflik di Papua berawal dari masalah otonomi khusus dan pemberdayaan masyarakat adat Papua. Beberapa kelompok separatis di Papua masih melakukan aksi kekerasan dan melakukan aksi separatis. Konflik ini masih terus berlanjut hingga sekarang. Yang keempat yaitu konflik di Ambon. Konflik di Ambon terjadi pada tahun 1959 sampai 2002 antara Kalau yang kelima yaitu konflik di Timor Leste. Konflik di Timor Leste terjadi tahun 1999 saat rakyat Timor Leste melakukan referendum untuk memilih kemerdekaan atau tetap menjadi bagian Indonesia. Dan yang terakhir itu ada konflik dengan mahasiswa. Ya, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Ya, itu penjelasan tentang konflik yang terjadi pada tahun 2004 atau periode 1 Susilo Bambang Yudhoyono. Ya, buat kalian yang ngantuk boleh dong sambil makan atau sambil tiduran gitu, sambil duduk gitu biar badannya fresh gitu. Dan langsung karena Susilo ini 2 periode, langsung saja ke penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang pemilu tahun 2009 sampai 2014 yang akan dijelaskan kembali oleh Kang Fadli Al-Jahwa. Kepada Fadli dipersilakan. Kembali lagi. Jadi periode kedua SBY dari tahun 2009 sampai 2014 memiliki visi-visi dan misi-misi. Itu visi dari SBY yang pertama, terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Kemudian yang kedua, melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera. Yang ketiga, memperkuat pilar-pilar demokrasi. Yang keempat, memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Kemudian misi yang pertama, mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.
aman dan damai serta meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. Kedua, melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketiga, melanjutkan upaya menciptakan good government dan good corporate governance. Kemudian keempat, demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen negara bangsa. 5. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. 6. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa. Ya, sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, itu penjelasan tentang pemilunya. Langsung saja langsung ke pembahasan tentang perkembangan politik dan ekonomi pada periode 2 Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dijelaskan oleh Nisrian Nurwahidah dan Rifdah Yasfi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Kami di sini akan menjelaskan mengenai masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada periode kedua. Sebagaimana dijelaskan pada pemilu 2009 tadi, bahwa Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono terpilih kembali menjadi Presiden Republik Indonesia pada periode kedua di tahun 2009 sampai 2014, didampingi dengan Wakil Presiden yaitu Profesor Dr. Budiono MSc. Setelah itu Susilo Bambang Yudhoyono membentuk suatu kabinet yang dinamakan dengan Susunan Kabinet Indonesia Bersatu yang kedua. Susunan Kabinet Indonesia Bersatu kedua ini berjumlah sebanyak 36 menteri yang dilantik pada tanggal 21 Oktober 2009 dan dibubarkan pada tanggal 20 Oktober 2014. Selanjutnya, terdapat kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh SBY pada periode kedua ini. Yang pertama ada di bidang kebijakan ekonomi, di mana yang pertama ada mengurangi subsidi negara Indonesia dengan cara menaikkan harga BBM. Kedua, memberikan bantuan langsung tunai kepada rakyat miskin. Ketiga, melakukan pembayaran hutang secara bertahap kepada badan PBB. Keempat, memudahkan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Selanjutnya ada meningkatkan anggaran pendidikan menjadi 20% dari keseluruhan APBN dan menetapkan 4 kebijakan pada Bank Indonesia, yaitu BIRET, nilai tukar operasi moneter, serta makro prudensial. Selanjutnya ada kebijakan di bidang politik, di mana di kebijakan bidang politik ini terbentuknya kemitraan-kemitraan strategis dengan negara-negara lain seperti Jepang, Cina, India, dan lain sebagainya. Pemerintah juga bersifat pragmatis, kreatif, dan optimis, serta membuat konsep terus di mana membangun kepercayaan terhadap dunia internasional. Terakhir, ada kebijakan sosial, di mana di kebijakan sosial ini Presiden SBY berhasil meredam berbagai konflik di Ambon, Sampit, dan Aceh. Pemerintah juga tidak lagi mencanangkan transmigrasi serta membuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Saya lanjutkan, ada keberhasilan dan kelemahan pada masa ini. Yang pertama, keberhasilan pada periode kedua. Yang pertama, karena gaya kepemimpinannya yang mematikan musyawarah mufakat berhasil meningkatkan kualitas atau stabilitas politik dan ekonomi Indonesia, dan karenanya untuk meletakkan dasar yang kuat bagi orang yang membangun negaranya. Lalu yang kedua, sistem kepartaian mengalami perubahan yang signifikan, di mana politik bebas untuk didirikan dan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku. Lalu yang ketiga, yang terakhir adalah penegakan supremasi hukum yang dilakukan agar Indonesia memiliki kepastian hukum. Di mana ada keberhasilan, di situ ada kelemahan. Nah, kelemahannya yang pertama, kurang sigapnya menanggapi beberapa isu, karena tadi kan gaya kepemimpinannya itu mengandalkan musyawarah mufakat, sehingga menimbulkan keterlambatan dalam penyelesaian suatu masalah. Karena pada masa SBY menitik beratkan kepada musyawarah mufakat dan selalu berusaha untuk berteman dengan semua pihak dan aliran masyarakat. Yang kedua, kurang tegas
SBY gagal untuk mendorong reformasi struktural yang sangat dibutuhkan, misalnya penghapusan subsidi bahan bakar minyak. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke Nah, ketahuan lagi ngantuk ya. Ya, kalian boleh pause video ini atau kalian download dulu gitu. Kalian boleh ambil video terlebih dahulu agar tidak ngantuk dan lanjut untuk ke pembahasan yang selanjutnya. Nah, untuk pembahasan yang selanjutnya bahas tentang konflik dari periode kedua ini. Nah, supaya tidak berlama-lama langsung saja ke pembahasannya, yaitu yang akan dijelaskan oleh Ibnu Azhar Sholih Al-Farizi kembali. Kepada Ibnu dipersilahkan. Ya, di sini kita kembali membahas tentang konflik. Kita membahas kembali tentang masalah di periode yang kedua. Yang pertama yaitu ada konflik dengan masyarakat adat, yaitu pada tahun 2013. SBY menandatangani peraturan presiden atau disebut sebagai Perpres nomor 40 tahun 2008 tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup di wilayah pertambangan dan energi. Perpres ini menyebabkan konflik antara pemerintah dan masyarakat adat yang merasa hak-hak mereka sebagai pemilik adat terabaikan dan pengelolaan sumber daya alam. Yang kedua, yaitu konflik dengan KPK. Pada tahun 2009, SBY menandatangani UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Namun pada tahun 2012, SBY juga menandatangani Undang-Undang nomor 46 tahun 2009 yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk mengajukan permohonan pemberhentian KPK. Hal ini memicu konflik antara pemerintah dan KPK serta menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat. Selanjutnya ada konflik dengan mahasiswa, ada konflik dengan gereja. Pada tahun 2010, SBY menandatangani peraturan pemerintah atau PP nomor 1 tahun 2010 tentang rumah ibadah. PP ini membatasi pembangunan gereja di tempat ibadah non-muslim lainnya serta memicu konflik dengan umat Kristen di Indonesia. Dan yang terakhir yaitu konflik dengan serikat buruh. Pada tahun 2013, SBY menandatangani UU nomor 64 tahun 2011 tentang badan penyelenggaraan jaminan sosial atau BPJS. Ini menyebabkan konflik dengan serikat buruh yang menilai bahwa UU ini merugikan hak-hak pekerja dalam hak asuransi kesehatan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Ya, itu pembahasan tentang konflik. Nah, itu adalah pembahasan yang terakhir, teman-teman. Nah, itu akan menjadi menutup sesi dan pembahasan, masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. No? Oh iya, kurasa tidak ada yang bertanya ya. Terima kasih teman-teman atas telah menonton video ini. Langsung saja ditutup saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.